Lah, waktu saya Purgatorium. belajar dari buku ya Purgatorium Api Penyucian itu sempat ada apokaliptik dari Petrus yang sempat dimasukkan ke dalam Biblis, dan setelah itu di tahun berapa saya lupa sempat dikeluarkan lagi. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu apakah apokaliptik Petrus ini beneran? Dalam daftar itu termasuk dalam daftar yang kita namakan apokrifa, bukan apokaliptik. Apokrifa. Oh, baik. Oh iya, ya apokrifa ya, bukan apokaliptik. Oh, Oke, baik Romo. Masih ya banyak apokrifa. Ya, asing dengan jadi hati-hati dengan istilah-istilahnya. Masih apokrifa belajar dengan Romo. apokaliptik. Oke, ya ini Oh, hati-hati di baik. situ dalam pengertian itu. Oke. Jadi semoga ya yang di situ namanya apokrifa Petrus. Oke. Ada di sini banyak ini sekitar hampir 60-an apokrifa, hampir 70 apokrifa di sini. Jadi lebih baik pertanyaanmu bagaimana dengan purgatorium secara biblis? Selesai. Oke? Oh, Winda. baik Romo. Ya, Ya, boleh maksudnya saya tambahin sedikit Romo pertanyaannya? ya. Karena sepanjang saya jadi Protestan dari lahir sampai tahun kemarin itu saya sangat suka baca buku-buku rohani tentang Protestan, itu tentang neraka, surga, atau dari kesaksian-kesaksian yang dulu saya sempat idolakan juga, yang sempat jadi panutan saya. Saya sempat bingung dengan Romo tadi istilahnya Apokrifa. yang dari apokrifa dari Petrus itu kok mirip dengan penglihatan-penglihatan yang ditulis di buku Protestan dulu. Sedangkan kalau saya baca dari Api Penyucian sepertinya kok berbeda ya dengan Apokrifa. apokrifa Apokrifa. dari Petrus. Ya, apokrifa dari Petrus, Romo. Oke, Saya oke. sempat bingung itu. Oke. Pertanyaan penting sekali. Yang pertama kita lihat bahwa apokrifa adalah tulisan-tulisan yang mempunyai nilai moral dan iman, tetapi tidak bisa distandarkan dengan sebagai otoritas kitab suci. Dia punya nilai moral dan iman untuk membantumu, tetapi tidak bisa disandingkan dengan kitab suci. Bisa mengerti itu dulu, Winda? Iya, bisa Romo. Oke, oke. Itu yang pertama pengertian yang kita harus gunakan itu. Karena itu tidak bisa menjadi standar utama apokrifa untuk menjelaskan tema-tema yang engkau contohnya tentang purgatorium dan semuanya itu. Yang kedua, omong tentang penglihatan, omong tentang mimpi. Oke. Di dalam Ibrani 1 ayat 1, di dalam perjanjian lama, bantu dulu, Kamen, Robert. Iya, Mo. Ibrani 1:1, di dalam perjanjian lama, Allah merevelasikan dirinya, memperlihatkan diri dalam pengertian menyatakan dirinya melalui siapa? Oke. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Oke, jadi dalam perjanjian lama tidak bisa engkau mimpi sendiri, Winda. Bisa mengerti? Allah hanya berbicara kepada orang Israel melalui para nabi. Kamen, engkau bantu dulu di dalam proses perjalanan ada nabi-nabi palsu. Robert, engkau tahan di Ibrani, di dalam proses perjalanan, Winda, ada nabi-nabi palsu di zaman Israel. Dan itu Yeremia keras sekali, Yeremia 23 ayat 25. Selanjutnya 1-2 ayat saja, 25-26 langsung lari ke 32. Di situ Allah melawan nabi-nabi palsu yang mengapa? Yang menceritakan mimpi-mimpi, penglihatan. Hati-hati di situ. Oke. Ya, baik, Mo. Yeremia bab 23 ya. Mulai 25. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, Aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri. Winda, tipu rekan hatinya sendiri, oke?
Yang kau bilang dari sana kesaksian itu. Tipu rekan hatinya sendiri. Ayat 31, 32. 31. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan, yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Lanjut. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Winda, nabi-nabi yang asli adalah nabi-nabi yang diutus oleh Yahweh. Nabi-nabi palsu adalah mereka yang menceritakan mereka punya mimpi dan penglihatan. Zaman dahulu, di zamannya orang-orang Israel, ada nabi-nabi palsu. Sekarang Ibrani 2, ayat 1, sekarang ayat 2. Robert. Ibrani 2 ayat berapa mau? Ibrani 1 ayat 2, tadi kan ayat 1, sekarang 1 ayat 2 maksudnya. Oke. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Artinya, Winda, kesempurnaan wahyu sudah ada di Yesus Kristus. Tidak ada lagi revelasi yang lain, oke? Sudah ada di Yesus. Karena itu Yesus bilang, hati-hati dengan nabi-nabi palsu. Matius 7 ayat ke-15. Hati-hati dengan nabi-nabi palsu. Romo itu berarti yang nulis bukan Petrus ya, Romo? Tidak, itu sudah tema sudah beda. Sekarang omong tentang anggotanya yang tadi penglihatan yang kok kesaksian, penglihatan protestantisme tadi. Saya buat komparasi di situ. Jangan dulu sambung ke Petrus. Satunya apokrifa. Makanya kalau mau belajar tentang api penyucian, jangan masuk ke apokrifa, oke? Baik. Engkau tidak tahu, engkau ambil dari mana datanya, oke? Robert. Saya beli buku itu, Romo. Ya, Bu, sebentar. Makanya saya selesaikan dulu ini. Dinamika bagaimana revelasi, hati-hati dengan nabi palsu. Yang mengutarakan dia punya mimpi, penglihatan tadi malam. Saya ketemu dengan 10 jin, saya dengan 10 malaikat. Jangan percaya itu kurang ajar semuanya. Oke. Matius 7 ayat 15. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nabi-nabi palsu ini dilihat dari buahnya, ayat 19. Ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Lanjut. Robert, jangan semati. Lanjut. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Oke, tahan. Berarti dari nabi-nabi palsu ini kita melihat pohonnya. Dari yang mereka hasilkan. Winda, Yesus bilang, semoga semua menjadi satu, kawanan dengan satu gembala. Winda, Yesus bilang, semoga semua mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Iya, Romo. Lalu nabi palsu bilang, tidak, pecah. Itu buah dari nabi-nabi palsu, pecah. Karena mereka hanya teriak, Tuhan, Tuhan, tetap tidak melakukan apa yang diperintahkan. Ayat 21. Oke, ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Itu yang masuk kerajaan surga, melakukan.
kehendak, kemauan dari Allah. Walaupun mereka di ayat 22, Tuhan kami sembuhkan orang, kami usir roh jahat. Nah, baca ayat 22. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Dan kepada nabi-nabi palsu ini, ayat 23. 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Winda, nanti Santo Petrus dalam 2 Petrus 2 ayat 1 selanjutnya akan mengkomparasikan nabi palsu dengan guru-guru palsu. Oke. Itu makanya hati-hati. Engkau tadi saya tangkap bahwa engkau suka baca kesaksian-kesaksian, mimpi-mimpi penglihatan dari Protestantisme, kan Winda? Romo, sebelumnya saya Lalu suka baca kenapa bilang back to Bible? Lebih percaya barang itu, Winda? Iya, Romo. Oke. Karena Jadi, pengalaman dulu ketika di Protestan itu memang kita baca Alkitab, kemudian kita mencari pengertiannya itu dengan bertanya dengan Roh Kudus. Nah, karena saya kebingungan ya Romo, karena fasilitas yang ada ya buku-buku yang bisa saya beli, saya baca sendiri. Waktu itu yang saya lakukan. engkau pernah dibimbing ketika membaca kitab suci? Tidak pernah. Pernah ada seperti kelas-kelas pendalaman kitab suci ada, tapi berbeda dengan yang saya tahu sejauh ini di Katolik. Ternyata di Katolik itu benar-benar detail dan semuanya itu ada faktanya dan semua bisa dipertanggungjawabkan. Karena rata-rata ketika saya mendapatkan sekolah tentang ada kurikulum seperti pembelajaran itu, mereka pasti berdoa dulu, bertanya dengan Roh Kudus dan baru disusun seperti itu, Romo. Lalu engkau tahu bagaimana Roh Kudus bekerja di engkau? Dari pengalaman saya, Romo ya, dari sejauh yang saya mengerti dulu adalah dari buah-buah roh seperti itu. Jadi yang saya percaya adalah ketika kita berbuat baik dan lain-lain, kita taat beribadah, kita saat teduh, kita baca Alkitab, dan buah-buah roh kita baik itu berarti Roh Kudus itu ada di dalam diri kita dan kita itu dekat sama Tuhan gitu. Teman-teman, banyak Protestan yang baik dalam konteks berpikirnya, waduh, doktrinnya omong lain, mereka hidup lain. Ini saya agak bingung, tapi ini yang makanya harus dengarkan mereka yang benar-benar tulus mau tahu kebenaran. Persoalan besar, kita langsung hantam mereka sebelum dengarkan mereka. Beda dengan polemikus, datang dan langsung mau hantam. Tapi seperti Winda ini, berada di dalam sebuah ambigu doktrinal. Doktrin mana yang mau ikut? Winda, sekarang saya mau tanya engkau, pastikan kepada saya bahwa ajaran-ajaran Protestan, doktrin-doktrin Protestan membawa engkau kepada keselamatan. Yang membuat saya yakin seperti itu, Romo, maksudnya? Iya, bahwa di Protestan doktrin, ajaran yang membawa engkau kepada keselamatan. Karena Santo Paulus menekankan keselamatan doktrinal, keselamatan dari apa yang diajarkan. Kalau dari gereja, saya pernah pindah gereja 2 kali ya, Romo. Waktu saya masih kecil ikut sama orang tua, setelah itu saya kuliah, saya pindah gereja itu sama, mirip. Adalah keselamatan itu dari kita percaya sama Tuhan Yesus dan kita berbuah. Kita saat teduh, kita baca Alkitab, dan kita berbuah seperti itu. Oke. Itu yang Sekarang supaya kau tahu kau selamat Satu di dalam lagi, Yesus. Romo, sama menjaring jiwa orang. Ya, Winda, ini penting sekali. Terjadi ambigu di sini ketika bukan engkau diajarkan seperti apa. Engkau akan ketika engkau baca kitab suci, engkau terjadi ambigu di sini. Saya mau ikut yang mana? Pendeta yang ajarkan atau kitab suci yang omong? Lihat, makan terjadi kebingungan di situ, teman-teman. Bukan karena ambigu, karena diajarkan. Karena ketika dia mengkonfrontasi apa yang diajarkan dengan apa yang ada dalam kitab suci. Contoh kecil. Kita baca dulu 1 Timotius 4 ayat 16 omong tentang keselamatan doktrinal.
Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Supaya engkau kenal Yesus, Winda, engkau harus diajarkan. Karena itu keselamatan mulai dari apa yang diajarkan. Sekarang pertanyaan saya untukmu, kau pastikan Winda saudariku di sini, bahwa ajaran Protestan membawa engkau kepada konsep keselamatan. Ya. Winda. Ajarannya cuma itu Romo. Ya, karena ajaran membawa kepada keselamatan. Tadi Santo Paulus mengatakan, awasilah dirimu dan apa yang kau ajarkan. Sebab dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan orang yang mendengarkannya. Untuk tahu bahwa Yesus menyelamatkan itu, engkau harus dengar betul ajaran. Contohnya nih, Ibu, contohnya, yang datang selamatkan Winda itu Yesusnya atau simbolnya? Ibu. Ibu. Ke saya Romo ini. Ya, memang ke engkau, ke siapa lagi? Oh iya, sorry Romo. Yang datang selamatkan engkau tuh Yesusnya Tuhan atau Yesus. simbolnya? Tuhan Yesus Romo. Tapi Protestan bilang simbol. Ketika di dalam Ekaristi, ketika Yesus omong tentang Ekaristi, dagingku adalah benar-benar makanan, dan barang siapa makan dagingku dan minum darahku akan diselamatkan dan tidak akan mati lagi. Tapi Protestan bilang simbol. Artinya yang menyelamatkan kalian Yesus yang sesungguhnya atau simbol? Iya, paham Romo. Soalnya dulu saya juga pengertiannya sebelum belajar tentang Katolik juga seperti itu. Saya Jadi, kira makanya juga ketika, itu memang simbol. Iya. ketika kalian konfrontasi sendiri dengan data kitab suci, Protestan akan kebingungan, ambigu. Saya mau ikut yang mana nih? Pendeta omong seperti ini, tapi Yesus dalam kitab suci omong lain. Iya Romo. Maksudnya seperti itu, hanya pelan-pelan seperti itu. Karena itu, ketika engkau datang sebagai ex-Protestan dan bertanya tentang tema penting, walaupun saya sudah jelaskan ribuan kali tentang purgatorium, dan engkau mendasarkan dirimu kepada yang apokrifa, yang surat-surat ini, ini yang sangat berbahaya. Oke, Winda? Baik Romo. Datanglah ke magisterium. Kenapa datang ke magisterium? Robert, engkau masih di 2 Timotius? Masih Bapak dekat situ? Timotius. Oke, sekarang 2 Timotius 3 ayat 14. Berpegang teguhlah kepada kebenaran yang diajarkan dengan selalu mengingat siapa yang ajarkan. 2 Timotius 3 Ayat 14. ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Winda, jadi kebenaran, berpegang teguh kepada kebenaran yang diajarkan kepadamu. Oleh siapa? Dengan selalu ingat siapa yang ajarkan itu kepadamu. Winda, ingat itu. Bukan kau temukan sendiri di kitab suci, selesai, oke? Iya Romo. Berbahaya sekali. Ayat kitab suci sebagai dasar iman, yang kedua, ada di ayat 15. Robert. Oke, ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dan ayat ke-16 omong tentang tradisi. Yang tidak bilang tadi, yang Winda baru kita bilang tradisi-tradisi, lisan, tradisi tertulis tapi tidak dikategorikan sebagai kitab suci. Dalam Katolik didake, tulisan-tulisan Bapak Gereja, dikategorikan seperti itu. Kenapa? Karena ada di ayat 16. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah
memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ketika engkau ambil apokrifa, di situ ada 4 fungsi. Kalau itu apokrifa resmi dari gereja, oke? Winda? Didik orang dalam kebenaran, apalagi Robert, yang ketiga? Yang terakhir mendidik Untuk orang dalam menyatakan kebenaran, ketiga. Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki Menyatakan kelakuan. kesalahan kekeliruan di mana? Kedua, Untuk memperbaiki kelakuan. perbaiki kelakuan secara moral. Yang pertama, Bermanfaat untuk mengajar. bermanfaat untuk mengajar. Sedangkan kitab suci di ayat ke-15 tugasnya 2, menjadikan engkau bijak, memberikan engkau hikmat, dan mengapa? Baca kembali. Oke, ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Oke, jadi ada 2. Yang kitab suci bertugas untuk membuat engkau bijaksana. Yang kedua, mengantar engkau kepada keselamatan. Antar. Jadi mendamping, menemani. Tapi siapa yang ngajar? Berbahaya sekali. Contohnya nih, Winda. Semua harus tertulis dalam kitab suci. Oke. Kitab suci mengatakan, Winda, jika jika tangan membuat engkau berdosa, potonglah. Sekarang berapa kali engkau berdosa dengan mata, Winda? Berulang kali, Romo. Lalu kenapa engkau sekarang masih bisa lihat? Iya, karena tidak melakukan hukum itu di perjanjian lama itu. Kan itu sangat jelas. Kitab suci bilang lebih baik masuk kerajaan surga tanpa melihat daripada dengan utuh engkau masuk kepada neraka. Lalu kenapa di situ pendeta-pendeta dong tidak mau buat? Tapi yang lain harus skriptura, tapi yang ini nggak mau. Iya, Romo. Oke, begitu. Begitulah prinsip dasar seperti itu ya. Winda, di sini ada beberapa Protestan, jadi bagaimana? Yang purgatorium engkau sudah banyak kali saya jelaskan, tetapi engkau belum pernah ikut penjelasan tentang purgatorium? Belum, Romo. Baru baca buku ini aja, Mas Yan. Oke, penting sekali. Purgatorium purgatorium bukan tempat kesempatan kedua untuk keselamatan. Oke, bukan. Oke. Purgatorium karena apa? Karena tidak bisa masuk surga bernoda. Friska, Wahyu 21 ayat 27. Robert siap-siap 1 Korintus 3 ayat ke-13. Wahyu 21 ayat 27. Ginting. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Yang tertulis dalam kitab kehidupan itu akan dihakimi menurut apa? Turun ke bab 20 ayat 12. Bab 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Mereka dihakimi menurut apa? Buatan mereka. Oke. Sekarang kita lihat api penyucian dalam konteksnya Santo Paulus. Silakan, Robert. Oke, 1 Korintus 3 ayat 13. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Sampai 15.
Sambil menanti sampai 15, Friska engkau Maleakhi 3 ayat 2 dulu disiapkan. Oke. Oke. Robert, Jika 14. pekerjaan yang di Oke, Bang. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Winda, dia akan diselamatkan tetapi dari dalam Api. ayat 15 engkau sudah dengar baik-baik tadi? Iya, Romo. Dia akan menderita kerugian karena tidak bisa langsung ke sana. Tetapi Iya. dia akan diselamatkan tetapi seperti dari dalam. Api. Lalu api ini apa? Dijelaskan dalam Maleakhi 3 ayat 2. Karena orang Israel juga punya konsep tentang Gehenna. Hanya Protestan yang tidak punya konteks. Maleakhi 3 ayat 2. Ingat hari Maleakhi Tuhan. 3 ayat Ingat 2. konsentrasi. Siapakah? Tadi, pindah sebentar dulu, Friska. Ingat bahwa di 1 Korintus 3 juga yang sampai 15 omong tentang hari Hari Tuhan. Hari Tuhan. Kita lihat, kita sandingkan, Tuhan. bandingkan. Prefigurasi dari api penyucian ada di mana. Maleakhi 3 ayat 2. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Lanjut, dia buat apa? Lanjut ayat. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. 4 ayat, tadi 3, 4 ayat 1. 4 ayat 1, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Winda. Konsentrasi, Robert di ayat 15. Oke, Bang. 12-nya dulu baru ke 15. Masih 1 Korintus kamu? Ya, yang sama. Oke. Ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Oke, tahan dulu. Di Maleakhi bilang, hari Tuhan itu seperti, Tuhan itu datang seperti api Pemurnian. purgatorium, makanya purgatorium, karena itu. Karena nanti langsung ke ayat 15. Oke, ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Di sini, kenapa api pemurnian? Karena tadi Wahyu 21 ayat 27, tidak bisa masuk ke surga masih bernoda. Friska bantu Ibrani 12 ayat 22 dulu. Ini yang terakhir teman-teman, karena begitu banyak yang antri. Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, Cukup situ dan dulu. kepada Cukup situ. Winda, di situ ngomong tentang surga, punya 3 nama. Yang pertama, Friska. ke Bukit Sion, Bukit Sion, nama lain dari surga. Nama yang kedua,
Kota Allah yang hidup, Kota Allah yang hidup. Ketiga, Yerusalem sorgawi, Yerusalem surgawi. Sekarang siapa yang tinggal di dalamnya? Oke. dan Lanjut ayat. kepada beribu-ribu malaikat, Tahan dulu. Beribu-ribu malaikat. Yang kedua, suatu kumpulan yang meriah, tahan dulu. Robert, siap Wahyu 7 ayat 9. Kumpulan yang meriah. Apalagi? dan kepada gereja anak-anak sulung Siapa lagi? yang namanya terdaftar di sorga, Siapa lagi? dan kepada Allah Siapa lagi yang yang menghakimi? menghakimi semua orang, dan Siapa lagi? kepada Ya. roh-roh orang-orang Tahan dulu benar, situ. Tahan dulu. Konsentrasi. Konsentrasi di sini. Kepada yang telah menjadi sempurna, kepada dan kepada Yesus. Itu harus diulang. Oh, oke. Dan kepada roh-roh orang-orang benar Yang yang telah menjadi sempurna. Winda, engkau tidak bisa masuk surga bernoda. Engkau harus disempurnakan tanpa noda supaya masuk ke sana. Masuk ke surga, kota Sion, bukit Sion, kota Allah yang kudus, Yerusalem surgawi. Engkau harus masuk sempurna. Makanya tadi dalam Wahyu 21 ayat 27 tidak bisa masuk ke sana, masih bernoda. Kalau begitu di mana setiap orang mati dalam dosa kok? Saya berdosa, tidak tahu. Sebentar tiba-tiba saya makin hancur orang, tidak tahu orang tabrak saya di sana, saya mati. Mati dalam keadaan dosa. Tapi bukan menurut Protestan ke neraka semua. Tetapi di sini ada dosa yang tidak membawa kematian. Ini yang jadi berbahaya. Oke, sekarang kita lihat apa yang dijelaskan di hadapan Tuhan itu. Wahyu 7 ayat 9. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku, dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Memakai apa? Memakai jubah putih. Jubah putih. Lambang Kemurnian. kemurnian. Oke. 19 ayat 8 kalau tidak salah. Jubah putih itu artinya apa di situ? Lambang apa? Wahyu 19 mau? 19 ayat 8. Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniai. Friska, engkau siap 1 Yohanes 5 ayat 16. Yang terakhir. Terlalu banyak nih, tapi biar supaya bisa bagi dengan yang lain. Wahyu 19 ayat 8, jubah putih itu artinya apa? Oke. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Orang kudus adalah jiwa-jiwa orang benar yang sudah disempurnakan. Karena tidak bisa masuk surga, masih bernoda. Karena itu mereka dikenangkan dengan jubah putih, lenan halus dan putih, lambang bahwa perbuatan-perbuatan mereka itu sungguh-sungguh kudus, tak bercacat. Oke, lalu yang sekarang tugas kita, kalau begitu tugas kita yang masih hidup, ketika kita tahu bahwa ada yang meninggal dari antara kita, saudara kita, tapi dosanya tidak membawa kematian, tugas kita berdoa. 1 Yohanes 5 ayat 16. 1 Yohanes 5 ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu, tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Situasi di mana di sini? Di mana kita berdoa supaya Allah beri mereka hidup. Winda, di manakah situasi? Dalam penantian
Dengan doa-doa kita kepada Allah, Allah beri mereka hidup. Kenapa kita tahu bahwa mereka sudah mati? Karena Allah beri mereka tidak. Kenapa kita tahu mereka sudah mati? Karena di situ dikatakan bahwa dengan doa-doa kita kepada Allah, Allah beri mereka Hidup. Jelaskan konsep ini dalam pengertian Protestan semua ayat yang telah kita baca tadi. Winda. Tidak ada Romo. Waktu di Posisikanlah Protestan dirimu sebagai dulu pendeta. kalau di Protestan dulu kalau kita meninggal ya sudah antara surga atau neraka seperti itu, Romo. Tidak Ternyata ada Yohanes bilang ada dosa yang tidak membawa setuju kata ke Romo neraka. tadi. Ayat tadi mengatakan bahwa ada dosa yang tidak bawa ke neraka. Tidak membawa maut Tidak membawa artinya ke neraka. Ada dosa yang tidak membawa maut. ke neraka. Karena di pengertian Atau Protestan neraka. dulu ada dosa, tidak ada dosa kecil atau besar, semua dosa itu akan ke neraka kayak gitu, Romo. Jadi Ya, karena berdasarkan di kita Roma dituntut mati-matian. benar-benar hidup Mereka bersih. Mereka mati-matian di Roma tanpa penjelasan. Roma, nah saya tidak mau masuk ke sana karena ini panjang teologi tentang pemahaman tentang dosa, panjang sekali. Roma dalam pengertian selalu dipakai oleh pendeta-pendeta bahwa Maria berdosa dan semua, tapi tidak mengerti di situ. Roma dalam konteks apa? Bukan dosa asal, melainkan dosa yang dibuat. Yang membuat engkau dibawa kepada kematian. Dosa asal tidak membuat engkau mati. Bisa mengerti, Winda? Iya, bisa mengerti, Romo. Itu dosa yang dibawa Tapi karena di dosa Adam dan gereja Hawa. saya- Dosa yang membawa kematian adalah dosa yang kau buat dengan penuh kesadaranmu, Winda. Kalau itu kita pasang ke Maria, saya mau tanya kepada pendeta Efresoru, tunjukkanlah salah satu dosa Bunda Maria di dalam kitab suci. Karena Roma dalam konteks Roma bukan dosa yang kita bawa dari kelahiran, melainkan dosa yang kita buat selama hidup. Itulah yang membuat kita mati. Karena itu, saudara Efrasoru harus bisa mempertanggungjawabkan secara biblis dosa yang dibuat oleh Bunda Maria. Iya, Romo. Hmm? Romo, terkait dengan seperti kita jatuh Winda, hidup kalau engkau tadi. mau bertahan, engkau bertahan, tapi saya ke yang lain dulu supaya ada di sini ada baik, Masar. Romo. Engkau tahan, kalau mau bertahan sedikit supaya saya ke dia daripada penjelasan biasanya terlalu panjang dan tidak enak dengan mereka yang sudah tunggu, kadang mereka tidak disapa. Iya, Oke. Romo. Yuk, Baik, Winda, Romo, kalau mau thank you, bertahan, Romo. bertahan dulu. Teman-teman Iya, jangan dulu saya tunggu, naikkan, Romo. jangan dulu naikkan siapapun karena kalau tidak nanti saya tidak enak makan siang lalu tidak menjelaskan, apalagi saya mau nonton ini U17 Indonesia lawan Jepang lagi nih. Oke, sudah menit ke-6 masih 0-0.